kemarin kita sudah banyak bercerita tentang pelayanan publik, tetapi saya yakin bahwa pelayanan publik itu untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik, tentu kita harus melibatkan beberapa orang atau beberapa OPD di dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kita. Baik, saya izin share screen dulu ya. Oke. Tunggu ya. Mana nih? Tunggu. Ini kok lambat saya buka tadi. Mana nih, mana? Mohon izin Bu. Yes. Mungkin sambil menunggu materinya terbuka, peserta saya ambil alih untuk melapor. Oh iya, silakan. Pada seluruh peserta duduk siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar kelompok 3 angkatan 78 pemerintah Kabupaten Donggala siap menerima materi. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siapkan. Duduk istirahat, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Tadi hampir lupa ya kita berdoa. Ya, memang karena cuma lebih 2 jam pembelajaran untuk kita mendiskusikan whole of government. Apa aja sih itu whole of government? Semacam apa sih itu whole of government? Nah, kalau government itu tidak bisa kita pisahkan dengan peran dan peran kita sebagai aparatur sipil negara, yang mana dalam hal ini seorang aparatur sipil negara itu dituntut memiliki kemampuan dan memahami tentang manajemen ASN itu sendiri dalam memberikan pelayanan publik
dan tentu dibutuhkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan whole of government itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang whole of government, kalau kita mau melihat bagaimana di dalamnya itu terbangun hubungan atau kedekatan yang terintegrasi, ya, terintegrasi, yang mana dalam hal ini upaya kolaboratif antara instansi pemerintah dengan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita melihat bahwa whole of government di sini adalah bagaimana suatu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu adalah tujuan pelayanan publik. Nah, itu sebenarnya kata pengantar daripada whole of government. Walaupun saya tahu bahwa teman-teman ini sudah banyak belajar tentang materi-materi atau agenda 3 ini dengan hasil MOC yang kita lakukan kemarin itu adalah bagaimana kita hanya mendiskusikan tentang penerapan whole of government sendiri di dalam instansi kita. Karena kalau kita mau berbicara tentang teori apa teman-teman sudah belajar di MOC. Nah, berbicara tentang whole government, selanjutnya kita pahami dulu bahwa hasil belajar yang ingin kita capai adalah bagaimana peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, best practice, dan penerapan whole of government itu di berbagai negara dan implementasi WOG yang perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, kalau kita di dalam pembelajaran kita ini, di dalam pembelajaran kita lebih banyak lebih banyak berdiskusi tentang apa fenomena-fenomena penyebab daripada fenomena-fenomena yang sering kita dapatkan. Contoh kasus yang biasa kita dapatkan terjadinya pekerjaan yang tumpang tindih atau pekerjaan yang tidak pernah menghadirkan whole of government di dalam pelaksanaan tugas pelayanan tersebut. Nah, sedikit saya hanya ingin mengevaluasi saja pemahaman teman-teman tentang whole of government. Sebenarnya saya tadi sudah menjelaskan seperti apa sih sebenarnya whole of government itu, tetapi kita coba diskusikan. Barangkali Ibu Siti, ya Bu Siti bisa menjelaskan sedikit aja tentang pemahaman yang Anda pahami whole of government di dalam hasil MOOC-nya. Setelah membaca-baca teori dan materi tentang whole of government itu, pemahaman saya tentang whole of government adalah whole of government itu merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah, di mana di dalamnya dilakukan upaya-upaya kolaborasi atau kerjasama lintas sektor. Jadi instansi-instansi yang ada di dalamnya itu mengutamakan kerjasama dalam memberikan pelayanan. Kemudian di mana instansi-instansi yang tergabung dalam WOG ini itu mempunyai urusan-urusan atau kegiatan-kegiatan yang relevan. Jadi kegiatan-kegiatan atau urusan-urusannya itu sejenis dan mereka semua itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tanya Ibu Siti. Ya, Ibu. Ya, halo. Ya. Halo, Bu Siti. Ya, Ibu. Ya, lanjutkan. Ya. Ya. Halo. Ya, Bu. Organisasi
ya, dilakukan pendekatan-pendekatan yang pendekatan-pendekatan yang mengintegrasikan atau upaya berkolaboratif dengan antara dari instansi pemerintah untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Nah, sehingga sebagai bentuk kolaborasi kerjasama antar instansi ini dapat kita lihat bahwa beberapa aktor pelayanan dalam menyelesaikan masalah dalam pelayanan. Nah, WOG itu sendiri menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip-prinsip kolaborasi dan kebersamaan. Jadi pada dasarnya kata kunci dalam whole of government ini bagaimana kita menyiapkan pelayanan, melakukan pelayanan itu yang dalam hal ini melibatkan instansi lain atau organisasi baik individu maupun secara organisasi dalam hal yang kita bangun itu kolaborasi, koordinasi, ya, kebersamaan, kerjasama dan kesatuan untuk tentu dalam hal ini melayani permintaan masyarakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana misalnya kita memberikan begini, bagaimana terwujudnya pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Contoh misalnya dengan terlaksananya pelayanan satu pintu misalnya, atau pelayanan satu atap. Jadi di dalam suatu atau yang sering kita lihat itu adalah pelayanan mall pelayanan. Jadi bagaimana di dalam mall pelayanan itu suatu tempat yang mana di dalam satu mall itu terjadi bisa saja bukan hanya semua OPD atau instansi yang berurusan yang bisa memberikan kemudahan itu kemudahan pelayanan itu sudah langsung dalam satu dalam satu mall. Contoh misalnya kalau kita mau mengurus KTP, ya, kalau di mall pelayanan itu bukan hanya mengurus KTP, tapi bisa saja begitu kita mengurus KTP, otomatis misalnya langsung terurus misalnya kartu kredit, langsung pengurusan misalnya SIUP atau SIM, itu semua langsung terintegrasi di dalamnya, karena itu adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, kenapa hal itu yang terjadi? Kenapa itu yang dilakukan? Karena pengalaman selama ini kalau kita mau mengurus KTP itu harus membutuhkan waktu berhari-hari misalnya. Nah, dengan adanya pelayanan menghadirkan whole of government di dalam mewujudkan pelayanan itu dilakukan koordinasi dan kolaborasi, ya. Koordinasi dan kolaborasi di dalam pelaksanaan pelayanan. Nah, mohon maaf, saya lupa kemarin kita belajar tentang pelayanan, ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jangan sampai saya mengulang, soalnya banyak sekali ya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan pembelajaran yang kemarin, bahwa kaitan pembelajaran yang telah dapatkan kita kemarin itu adalah bahagian daripada keberhasilannya itu adalah bagaimana menghadirkan whole of government. Nah, kemudian kalau kita mau melihat ini, whole government menjelaskan bagaimana instansi pelayan publik bekerja lintas batas, menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor. Jadi di dalam whole of government itu bagaimana ego sektoral itu kita hilangkan, ya, kita hilangkan. Tidak ada tidak dianut bahwa tidak ada di dalam OPD itu mengklaim bahwa itu adalah itu adalah tugas saya. Contoh misalnya bahwa terlaksananya misalnya begini, kalau kita mau ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat merasakan jalan yang bagus, akses yang bagus, bagaimana sehingga di dalamnya
harus bekerja sama dengan PLN misalnya, kemudian PDAM dan dinas kebersihan. Semuanya itu harus bekerja sama, harus duduk bersama, di mana dalam hal ini menghindari terjadinya pekerjaan yang tidak tuntas. Misalnya saya katakan pekerjaan yang tidak tuntas, misalnya kalau dalam organisasi melakukan hanya menganggap bahwa itu adalah tugasnya, itu yang sering kita temukan, bahwa terkadang pekerjaan PUPR sudah melakukan perbaikan jalan, sudah mengaspal, sudah licin, tidak lama kemudian, seminggu kemudian datang PLN, karena dia juga punya kepentingan di dalamnya. Dalam hal ini ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apa yang terjadi, jalan yang sudah diaspal tiba-tiba digali lagi, karena dalam hal ini ingin menanam kabelnya di bawah tanah, sehingga apa yang terjadi, masyarakat kembali merasakan bahwa yang harus jalan yang bagus itu tidak dirasakan lagi karena ada tumpang tindih. Nah, mari kita coba memikirkan seperti ini. Kalau kita duduk bersama, begitu PUPR mau membuat akses jalan yang bagus, harus koordinasi dengan PLN bahwa apa yang Anda melakukan kita lakukan bersama. Kemudian lakukan bersama. Kemudian datang lagi misalnya PDAM. Jangan sampai sudah di aspal terus datang kamu gali lagi, akhirnya semua terbengkalai. Nah, kalau semua kita lakukan duduk bersama, yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita dapat efek daripada itu, kita bisa efisiensi anggaran. Ya, efisiensi anggaran, tidak terlalu boros. Kenapa? Karena semua dilakukan dengan bekerja sama, semua dilakukan dengan koordinasi. Itulah saya katakan pentingnya koordinasi di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya ingin sedikit aja memutarkan memutarkan video adik-adik tentang bagaimana anjuran pemerintah tentang penerapan whole of government itu sendiri. Ya. Ya. Ya, kita lihat salah satu yang saya cerita tadi, pendekatan interaksi pemerintah dengan masyarakat dengan menghadirkan mall pelayanan yang ada di Kabupaten Sumedang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Syafruddin menyampaikan bahwa Mall Pelayanan Publik atau MPP semakin mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pemerintah. Hal tersebut dikatakan Menteri Pan-RB Syafruddin saat memberikan arahan pada peresmian Mall Pelayanan Publik Sumedang Senin 16 September 2019. Mall pelayanan publik ini bukan hanya bergairah di negara kita Indonesia, tapi ini fenomena dunia, fenomena global. Open government yang diterapkan seluruh bangsa negara apapun di dunia itu selalu mau menampilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu kita akan wujudkan, kita sudah memulai tahun ini dan ujungnya nanti akan terrealisir, akan tuntas Desember 2020. Maksudnya supaya pelayanan itu cepat, informasi cepat, efisiensi anggaran. Mantan Wakapolri ini menuturkan
bahwa pelayanan publik yang berkualitas juga ditandai oleh kebahagiaan dan kepuasan masyarakat. Di masa mendatang, mall pelayanan publik bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, melainkan tentang bagaimana pelayanan yang diberikan bisa memberi kebahagiaan dan kepuasan. Mall Pelayanan Publik Sumedang merupakan mall pelayanan publik yang kedua di Jawa Barat setelah Mall Pelayanan Publik Bogor. Menteri Pan-RB Syafruddin menambahkan, memasuki era globalisasi, pemerintah perlu membangun sistem secara terintegrasi dan digital sehingga adaptif terhadap perubahan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pan-RB saat ini telah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government. SPBE akan mengintegrasikan seluruh sistem pemerintah sehingga aplikasi-aplikasi yang dibangun di masing-masing instansi pemerintah tidak akan ada lagi. Mall pelayanan publik yang ke-17 di Indonesia ini memiliki 361 jenis layanan. Sejak Juli tahun ini, Mall Pelayanan Publik Sumedang telah dilakukan uji coba. Oke, baik. Adik-adik, itu tadi salah satu anjuran pemerintah bahwa bagaimana di dalam memberikan pelayanan itu kita saya katakan kita lebih melakukan pendekatan dengan instansi lain. Jadi bagaimana kita terbangun atau terbiasa dengan saya katakan selalu menghadirkan whole of government di dalam memberikan pelayanan. Oke. Share screen kembali. Ya. Aku sih lari-lari. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, itu tadi adalah salah satu anjuran pemerintah bahwa bagaimana di dalam memberikan pelayanan tentu kita harus melihat bahwa bagaimana masyarakat itu puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita mau melihat ini tentu kita tertarik dan bisa menarik kepada tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, karena kita ini kita ini adalah aparatur sipil negara yang menjadi tugas pokok kita itu adalah memberikan pelayanan, apalagi teman-teman ini banyak yang dari kesehatan, banyak yang dari guru yang betul-betul menjadi ujung tombak di dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Donggala itu sendiri, sehingga dituntut bagaimana teman-teman menyiapkan di saat Anda menemukan masalah, di saat Anda menemukan isu, menemukan hal-hal yang menurut teman-teman ini tidak akan mendukung pelayanan yang Anda lakukan di dalam melaksanakan tugas. Mulai dari sekarang kita sudah berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu. Nah, saya ingin sedikit saja. Nah, bagaimana pendapat adik-adik tentang fenomena yang terjadi seperti ini? Apakah ini karena mereka tidak menghadirkan whole of government di dalam pelaksanaan tugasnya? Nah, tentu kalau kita mau melihat ini salah satu tugasnya, semua OPD saya pikir punya tugas masing-masing ya, masing-masing di sini punya peran. Jadi kalau kita lihat gambar 1, gambar 2 itu ya kan, ada PUPR punya tugas, ada energi sumber daya manusia, kemudian ada lingkup BLH. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga kondisi ini bisa terjadi di daerah kita dan di luar, tapi di Donggala pun kita sering lihat, atau kita sekitaran Kota Palu ya, pembuatan jalan ya, belum selesai jalan dibangun, baru selesai diaspal, tiba-tiba digali lagi. Nah, ini yang menjadi Nah, silakan teman-teman komentar kenapa sampai hal ini bisa terjadi. Ya, silakan Ibu Asniar barangkali.
kalau dari saya tuh dengan kondisi yang ada, kenapa sampai terjadi demikian? Karena tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab untuk itu melaksanakan tugas. Seperti kejadian juga Bu di tempat saya, Ya. itu ada yang dari pekerjaan itu PU pembuatan got, sudah dibuat, kemudian datang lagi yang itu pemasangan untuk kabel telkom. Jadinya itu tumpang tindih. Pas pengerjaannya itu gotnya sudah bagus, digali lagi itu lubang untuk menanam itu kabel itu. Bahkan ada yang sebagian kabelnya sudah putus karena itu tidak adanya kerjasama. Kemudian juga dengan pemerintah daerah, seperti mereka yang datang melaksanakan tugas di situ menyalahkan karena masyarakat sudah ada yang kesal karena itu lingkungan mereka tidak bagus karena itu adanya galian dapat mengakibatkan ya kecelakaan juga Bu. Seperti itu. Oke. Baik, seperti itu ya Bu Asniar, berarti bukan hanya di sekeliling ini, tapi di sekeliling kita saja ini sering terjadi ya, sering terjadi. Ya salah satunya sulitnya koordinasi. Memang ya kalau kita mau lihat kenapa ya kira-kira apa penyebabnya kita kok sulit koordinasi, padahal sebenarnya kan tinggal koordinasi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sulitnya koordinasi, sulitnya kerjasama dengan antar instansi yang lain, lintas sektor yang lain? Kira-kira apa pemicunya? Nah, ya silakan teman-teman, ada yang ingin membahasnya. Kira-kira apa yang menyebabkan kok sulit kita koordinasi ya? Padahal kalau kita koordinasi kan tujuannya kita bersama bagaimana memberikan pelayanan, memberikan kepuasan. Apa yang kita lakukan sebagai OPD terkait ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi nyatanya itu sulit. Kira-kira apa yang menyebabkan? Saya persilakan yang lain. Oke. Barangkali Bu Nikomang. Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Nikomang ini sulitnya koordinasi antar lembaga? Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya yang menghambat ini mungkin ego sektoral. Kemudian pengkotak-kotakan wewenang atau tidak menerimanya masukan-masukan dari antara instansi, sehingga sinergi tidak ada sinerginya untuk melakukan pekerjaan ini secara bersama-sama, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, sehingga suatu keberhasilan itu tercapai. Seperti itu Bu. Baik, salah satunya itu misalnya ego sektoral. Karena kenapa? Menganggap bahwa ini adalah apa ya, kalau saya bekerja sama ini ada misalnya ini hanya seuson aja nih, misalnya seuson aja ini. Nah, tentu kalau ego sektoral masih ada pada diri kita di dalam ingin memberikan pelayanan dan menganggap bahwa ini adalah tugas saya, sehingga memang yang paling penting itu yang menyebabkan itu yang sering kita dapat melihat bahwa terkadang orang lain susah menerima kritikan atau menerima orang lain sebagai mitra kerja. Ya, mitra kerja. Padahal kalau kita mau melihat keberhasilan Surabaya yang dipimpin oleh Ibu Risma hari ini, Ibu Risma itu adalah bagaimana leader yang betul-betul siap dengan menjadikan dirinya sebetul-betul leader, dan leader ini bisa memanage ya, bisa didengarkan orang-orang dalamnya. Jadi saya mengatakan seperti itu karena saya sering saya daerah yang betul-betul keberhasilannya itu disebabkan karena whole of government. Contoh misalnya penanganan sampah yang ada di Surabaya. Anda mau masuk ke Surabaya itu, Anda mau menemukan sampah sedikit itu tidak ada.
karena semua sampah itu terkelola dengan baik, ya, terkelola dengan baik, bukan hanya program pemerintah, tapi itu didukung oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan ibu rumah tangga pun juga termasuk dalam salah satu penghasil sampah dapur itu yang mereka kelola sendiri, sehingga sampah yang ada di dalam di yang penanganan sampah yang ada di Surabaya itu tidak, sampah itu semua itu bekerja sama. Contoh misalnya sampah yang tidak bisa menghasilkan, dia tidak bisa menghasilkan uang, misalnya yang dikelola ibu rumah tangga itu hanya dia disimpan di depan rumah, dan di depan rumah itu setiap jam itu ada petugas pengelola sampah yang dari dari RT dan dari kelurahan yang mengambil, dan dari kelurahan itu hanya mengumpulkan dalam satu tempat, dalam satu titik, kemudian masuk dinas lingkungan itu yang kenapa seperti itu saya katakan yang di lorong-lorong itu dikelola oleh RT. Tapi kalau sudah keluar dari lorong itu dikelola oleh dinas lingkungan, dinas kebersihan, dan itu hampir setiap jam itu kerjanya. Jadi pengelolaan sampah itu dilakukan seperti itu. Kemudian dinas kebersihan ini bekerja sama dengan ekonomi kreatif. Nah, kalau kita mau melihat secara logika itu tidak ada hubungannya, tetapi ternyata itu sangat erat kaitannya. Jadi bagaimana ekonomi kreatif itu dia mengelola sampah plastik itu sebagai sebagai pencetak uang, itu pun dilakukan. Nah, bagaimana sampai yang sudah dikelola ini, yang kertas-kertas ini dia dijadikan sebagai sumber pendapatan pendapatan masyarakat. Nah, programnya disiapkan oleh ekonomi kreatif, dilibatkanlah ibu rumah tangga kembali yang penghasilannya dilibatkan. Jadi memang kalau kita mau melihat keberhasilan suatu daerah itu harus melibatkan yang tergantung dengan leadernya, dan betul-betul perangkat-perangkat daerah yang ada di perangkat-perangkat daerah atau instansi yang berkompeten di dalamnya itu terlibat langsung dan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Nah, di situ kita mau melihat all government, jadi pemahaman bagaimana kita melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Itu sebenarnya kalau whole of government. Namun kalau masih ada dalam OPD, dalam suatu OPD baik perorangan maupun organisasi, masih ada nilai ego sektoral yang ditanamkan di dalam melaksanakan tugasnya, saya yakin tidak akan bisa terwujud. Ya, tentu kita masih seperti saat ini. Nah, kita bisa lihat contoh dengan kegagalan kita dalam hal dengan menganutnya ego sektoral atau kita bentuknya kotak-kotak di dalam pelayanan. Itu yang menyebabkan bahwa kita tidak akan pernah maju, dan itu efeknya tingkat korupsi yang ada di lingkungan kita itu luar biasa, ya. Tingkat korupsi luar biasa. Kenapa? Karena seharusnya jalan ini harus kita minimalisir. Misalnya kalau kita bekerja sama, penganggarannya misalnya cuma 1 miliar, tapi karena ada ego sektoral kita anggarkan 2 miliar, dan sisanya itu tidak semua kita plotkan ke sana. Tetapi ada kesempatan Anda beberapa orang yang oknum yang mencubit, yang tadinya misalnya ketebalan jalan harusnya sekian dikurangi per senti saja atau per digit saja dikurangi, itu sudah akan bisa saja dia jadikan di situ adalah sumber pendapatan lain. Nah, apa yang terjadi adalah bagaimana mindset yang ada dalam oknum atau pegawai-pegawai yang seperti itu atau OPD yang seperti itu adalah memang akan merusak. Jadi menjadi pelayan itu, petugas itu atau ASN itu bukan untuk melayani, tetapi menjadikan ini adalah sumber pendapatan uang. Nah, kita tidak bisa pungkiri beberapa
pejabat ASN yang mana kita harus lihat bahwa dia hanya misalnya ya hanya staf tapi rumahnya mewah. Di mana kalau dia, kita lihat dulu di mana dia kerja. Nah, di mana dia kerja ya, karena jarang itu misalnya guru yang hidupnya mewah, jarang apa itu jarang sekali. Tapi kalau kita di OPD itu kita lihat rumahnya ini kok di kala eselon 2 ya. Nah, karena kenapa? Dia punya apa ya, di lingkup organisasinya itu sudah seperti ini yang kita diskusikan, bahwa ada ego sektoral di dalamnya sehingga tidak menerima tidak menerima saran-saran atau tidak melibatkan orang lain di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga apa yang terjadi terkadang pekerjaan itu terbengkalai. Nah, padahal dituntut dalam hal ini bagaimana kita seorang aparatur sipil negara bekerja itu mengefisienkan, seefisien mungkin, efektif. Karena kalau tidak salah di agenda 2 kita diajarkan bagaimana bekerja itu dalam memberikan pelayanan itu kita selalu berorientasi mutu ya, orientasinya mutu. Kalau bisa kita efisien, kita harus seefisien mungkin, tetapi bukan berarti mengurangi nilai daripada pelayanan yang kita berikan. Tapi yang dimaksud dengan seefisien mungkin itu kalau misal kita kerjasama dengan lintas sektor, kenapa kita tidak lakukan? Ya, karena itu salah satu usaha itu adalah bagaimana kita lakukan seefisien mungkin. Nah, ini yang sering kita dapatkan di OPD. Jadi tidak tertutup kemungkinan teman-teman ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa hal-hal ini ada di lingkungan kita. Nah, ini kalau kita berbicara secara kebijakan pemerintah, tetapi bagaimana kalau kita berbicara dengan tugas pokok Anda sebagai guru misalnya? Bagaimana kalau kita berbicara sebagai tugas pokok Anda sebagai petugas kesehatan misalnya? Nah, itu untuk mewujudkan tugas Anda bukan hanya lintas sektor seperti ini yang kita, tapi bagaimana masalah-masalah yang Anda temukan di dalam melaksanakan tugas itu, lihat dulu apa penyebab masalahnya. Apakah perlu kita menghadirkan pihak ketiga di dalam pelaksanaan tugas kita? Apakah perlu kita melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas kita? Nah, itu yang harus kita akan diskusikan setelah semuanya ini kita selesaikan materinya. Nah, kita lihat bahwa teman-teman ini semuanya salah satu fenomena yang sering kita dapatkan di dalam dalam keseharian kita. Nah, kondisi inilah yang membuat masyarakat terkadang tidak percaya dengan kehadiran OPD atau tidak ada kepedulian ya. Kadang masyarakat menyalahkan pemerintah di dalam pembangunan, padahal sebenarnya kalau kita melihat bahwa dalam undang-undang ASN itu bagaimana pemerintah menginginkan bahwa sumber daya manusia yang direkrut di dalam memberikan pelayanan itu adalah PNS yang betul-betul kompeten untuk mewujudkan pelayanan prima. Bagaimana seorang aparatur sipil negara ini bekerja secara profesional. Nah, kalau hasilnya seperti ini tentu bukan PNS yang profesional, tetapi PNS yang betul-betul dalam mindsetnya itu bekerja itu untuk mencari uang. Tapi yang kita harapkan bagaimana seorang aparatur sipil negara, PNS dalam hal ini, bekerja itu adalah bagaimana menghibahkan dirinya, itu bekerja untuk dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang kita bisa diskusikan. Nah, sehubungan dengan hal itu, adik-adik yang kami banggakan bahwa kalau terjadi hal seperti itu, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab dengan kondisi ini? Ya kan, tidak ada yang bisa kita persalahkan, saling melempar masalah. Begitu ada masalah seperti yang tadi kita, oh ini urusan PU ini urusannya PU ini ya kan, ini urusannya lingkungan hidup ini ya kan, padahal itu sebenarnya
kalau kita lakukan lakukan kerjasama, lakukan koordinasi, tidak perlu ada yang kita saling lempar kesalahan. Masing-masing harus bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya. Saya yakin itu tidak akan masyarakat akan puas dengan kehadiran kita kalau semua berperan dengan apa yang dia lakoni. Nah, kita lihat adik-adik, kita langsung saja ke contoh pelayanan publik ya. Contoh penerapan whole of government di dalam pelaksanaan tugas Anda. Nah, kira-kira kita langsung saja kalau tadi itu kita berbicara tentang kebijakan pemerintah di dalam penerapan tidak diterapkannya whole of government. Nah, bagaimana dengan seorang guru di dalam dapat memberikan contoh dalam penerapan whole of government itu sendiri. Nah, saya persilakan yang merasa dirinya guru. Yang merasa dirinya guru, silakan raise hand. Jadi bagaimana teman-teman ini menerapkan whole of government di dalam melaksanakan tugas Anda sebagai pelayan publik, ya? Oke, saya persilakan yang guru. Siapa nih guru? Pak Ramlan ya? Pak Ramlan guru ya? Halo. Ya, Bu, ya. Ya, oke. Kira-kira apa Pak Ramlan? Karena di sini kalau kita lihat tadi pemahaman government itu bagaimana kita pelayanan publik, tentu kita harus melibatkan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal. Kira-kira dalam tugasnya Pak Ramlan yang mana itu Pak Ramlan? Ya, Bu. Ya. Silakan. Bagaimana caranya melibatkan stakeholder yaitu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pak Ramlan. Sesuai dengan tugas fungsinya Pak Ramlan sebagai guru. Kira-kira apa saja yang Anda lakukan? saling berkoordinasi dengan sesama guru ataupun kepsek. Seperti apa? Misalnya begini, Anda punya masalah, Anda punya kegiatan di dalam pembelajaran, misalnya koordinasi apa yang Anda lakukan? Tentu harus kita lihat dulu apa yang Anda koordinasikan. Apa yang Anda mau selesaikan sehingga koordinasi itu tidak bisa sih kalau tidak ada yang Anda harus pelayanan apa yang Anda mau lakukan. Seperti apa? Konkretnya seperti apa, Pak? Oke. Baik. Ada yang bisa bantu? Teman-teman? Pak Agus, ya silakan Pak Agus. Baik Bu, mungkin kalau dari saya, kebetulan saya guru bidang studi. Kecil sekali suaranya Pak Agus. Halo Bu, kedengaran Bu? Kedengaran tapi kecil. Oke, baiklah, kita berkecil-kecil ria berarti. Kalau dari saya Ibu. Bagus. Oke, silakan Dek. Kalau dari saya, kebetulan saya guru bidang studi Penjas. Untuk saya sendiri di sekolah saya itu saya temui kurangnya sarpras, sarana dan prasarana untuk mengajar pada siswa. Saya contohkan saja, misalkan matras. Jadi itu yang saya lakukan. Saya berkoordinasi kepada kepala sekolah, maksudnya secara ini saya ngomong ke kepala sekolah bahwasanya sarpras yang akan saya ini kurang Pak. Jadi Pak Kepala Sekolah kan tentunya tidak berjalan sendiri. Pasti beliau melibatkan misalkan ke kalau nggak salah ke Korwil atau ke Dinas Pendidikan untuk pengadaan barang itu Bu. Jadi hubungannya itu. Ya. Jadi bagaimana isu yang kita angkat itu, ya misalnya salah satunya, Anda tidak bisa memberikan pelayanan yang baik di dalam pelaksanaan tugas Anda sebagai guru olahraga, karena di dalam mata pelajaran yang Anda itu ada salah satunya
apalagi pembelajarannya kalau matras lebih ke Iya, senam lantai. Ya, senam lantai. Nah, itu salah satu kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan ya, kebutuhan yang betul-betul yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Nah, salah satu itu yang menurut Anda adalah kurangnya sarana dan prasarana. Nah, tentu kalau kita mau beli itu bukan solusi, ya kan? Nah, itu beli itu bukan solusi. Karena ini adalah organisasi. Kecuali kalau kita adalah lebih ke individu, ya itu solusinya. Tapi kalau lebih ke organisasi karena ini adalah sekolah, ya tentu harus kita lakukan koordinasi. Koordinasi apa yang kita lakukan? Ya tentu koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah misalnya dalam hal ini yang pengambil kebijakan, karena dalam hal ini WOG itu harus ada harus satu pintu di dalam pengambil kebijakan. Jadi bagaimana seorang pimpinan memikirkan fasilitas ini fasilitas ini harus ada, sehingga dilakukanlah koordinasi dengan meminta bantuan. Jadi misalnya kalau minta bantuan kalau misalnya tidak ada di dinas pendidikan tidak siapkan, kira-kira dia harus koordinasi dengan siapa lagi, ya kira-kira apa lagi yang harus dilakukan. Nah, itu harus kita pikirkan solusinya. Kalau misalnya dinas pendidikan tidak ada, ya tentu yang harus kita koordinasikan bagaimana kalau kita internalnya kita sekolah-sekolah yang ada di situ ada dana BOS misalnya, ya kan, kita duduk bersama membicarakan, misalnya kita panggil misalnya bendaharanya, kemudian kita panggil yang orang tua murid itu komite. Kan komite juga itu kan memantau proses pembelajaran yang ada dalam sekolah. Jadi kita libatkan itu. Siapa tahu dengan adanya komite dia justru bisa menyumbang. Nah, itu kan perlunya solusi-solusi yang masalah-masalah yang kita lakukan itu kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan solusi-solusi, dan tentu di solusi itu muncul karena dengan adanya ide-ide kreatif. Nah, ide kreatif itu yang kita harap bahwa kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau misalnya di dinas pendidikan tidak siapkan dananya misalnya. Nah, tentu karena ini adalah hal yang harus kita lakukan, misalnya yang harus bagus. Tidak bisa Anda memberikan memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pembelajaran olahraga kalau Anda tidak lakukan itu, sehingga harus melakukan koordinasi, duduk bersama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua unsur yang terkait di dalamnya, itu kita duduk berembuk bersama sehingga terwujudlah bahwa bagaimana matras itu terlaksana. Itu salah satunya. Oke, thank you banget Pak Pak Agus tentang salah satu Wall of Government-nya, menghadirkan Wall of Government dalam memberikan pelayanan publik. Ya, baik. Masih ada yang lain? Bu Nikomang barangkali? Kalau dari saya, Bu, misalnya seperti ini, ada beberapa siswa yang misalnya untuk kelas rendah kurang masih belum bisa membaca, seperti itu, Bu. Kita koordinasikan dengan kepala sekolah apa yang dilakukan, apakah memanggil wali murid dirapatkan untuk bisa kita berkoordinasi, bersinergi sama-sama mencari solusi bagaimana agar nyambung gitu, Bu. Kita tekankan anaknya di sekolah, dilanjutkan dengan orang tuanya di rumah. Seperti itu, apakah bisa, Ibu? Iya, betul. Jadi salah satu solusi yang kita pikirkan, karena memang hampir semua ya kelas rendah itu yang bahkan bukan hanya kelas rendah, Bu Nikomang ya. Ada salah satu kabupaten itu tamatan SD tersebut masuk di SMP itu membaca tulis itu belum terlalu lancar. Nah, ini masalah banget ini. Setelah kita lakukan PISBON, yang menyebabkan itu salah satunya dukungan orang tua yang tidak mendukung.
kadang orang tua itu membawa anaknya ke pasar, atau ada orang tua yang pergi ke kebun, jadi anaknya yang sudah agak dewasa ini dia suruh jaga anak, jadi akhirnya pelaksanaan pembelajaran itu tidak maksimal. Padahal tugas Anda ditempatkan di sana itu bagaimana mencerdaskan anak bangsa tersebut. Karena mereka ini adalah generasi penerus. Nah, persoalannya kalau kita tidak didukung dengan lingkungan atau keluarga yang bersangkutan, apa yang kita lakukan? Ya salah satunya adalah bagaimana kita duduk bersama, kira-kira solusi apa yang kita harus lakukan, misalnya solusi apa yang harus kita lakukan supaya anak tersebut bisa baca tulis, ya. Nah, kemudian kira-kira apalagi, jadi salah satunya misalnya memanggil orang tua atau koordinasikan, kalau dia tidak bisa datang kita yang datangi, itu salah satu whole of government yang kita bangun, bagaimana melakukan kerjasama, karena salah satu yang kita lakukan komunikasi yang kita bangun itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang kita kita lakukan untuk mencapai tujuan kita itu tersampaikannya pembelajarannya sehingga anak tersebut bisa baca tulis. Namun kalau itu pun sudah kita lakukan juga belum maksimal, tentu yang harus kita pikirkan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Kira-kira langkah apa lagi yang kita lakukan? Kita orang tua sudah mendukung, tapi memang anaknya yang malas, anaknya yang tidak mau ke sekolah. Nah, kira-kira cari lagi penyebabnya. Kenapa ini anak-anak tidak mau sekolah? Jangan-jangan dia trauma dengan gurunya karena gurunya galak. Nah, kira-kira seperti itu cara solusinya. Jadi sehingga di dalam hal ini kita lihat bahwa guru yang bersangkutan, misalnya salah satu penyebabnya guru yang bersangkutan ini adalah misalnya guru yang jutek misalnya. Nah, harus siap menerima bahwa bagaimana menjadi guru yang temukan dalam pelaksanaan tugas kita dalam memberikan pelayanan, harus siap dengan kritikan, harus siap legowo menerima perbaikan-perbaikan, karena berbicara tentang pelayanan itu menurut kita itu sudah, apa yang kita lakukan itu sudah maksimal, tetapi tingkat kepuasannya adalah sama masyarakat itu sendiri. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemauan mereka. Nah, jadi kita harus mengikuti, jangan memberikan pelayanan berdasarkan dengan keinginan kita, tapi memberikan pelayanan apa yang mereka inginkan, itulah yang kita berikan. Karena kenapa? Tingkat kepuasan mereka itu tidak bisa kita ukur dengan meraba atau memegang atau memotret, itu tidak bisa. Tapi bagaimana kepuasan yang kita lakukan itu bisa berupa tindakan-tindakan berupa perlakuan kita atau teknik-teknik ada pada diri kita masing-masing. Jadi sesuai dengan tingkat kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk guru saya pengen teman-teman yang dari kesehatan. Nah, kayaknya Bu Siti ini orang kesehatan dengan Mas siapa yang kemarin ya? Saya, Bu. Siapa Dwi. saya? Dwi. Siapa? Pak Dwi ya? Ya. Oke. Baik. Silakan, kira-kira di dalam di kesehatan itu penerapan whole of government seperti apa, Ibu Siti? Terima kasih, Bu. Kalau untuk penerapan whole of government sesuai dengan tupoksi saya sebagai pengawas farmasi dan makanan, itu sebenarnya jauh dari pelayanan, Ibu. Jadi sebagai pengawas farmasi dan makanan itu wilayah kerja saya itu dalam pengawasan terhadap produk dan sarana farmasi. Jadi contohnya kalau produk yang berhubungan dengan makanan itu contohnya produk industri rumah tangga pangan, contoh kayak misalnya bawang goreng, keripik, sambal roa dan sebagainya. Jadi yang diproduksi secara sederhana skala industri rumah tangga. Jadi kebetulan di Kecamatan Sirinja itu ada beberapa pelaku usaha. Maksudnya mereka sudah memiliki produk, cuman mereka belum tingkat higienisnya ya
tingkat higienisnya yang belum Ya, itu Ibu. ya. Belum mereka sepertinya belum tersentuh aturan, Ibu. Jadi mereka selama ini memproduksi ala kadarnya saja berdasarkan pengetahuan mereka, tapi ternyata mereka belum mengetahui bahwa apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan persyaratan higienitas yang diatur oleh pemerintah. Jadi penerapan WOG yang akan saya lakukan, kebetulan isu ini yang akan saya angkat dalam aktualisasi nanti, Bu. Jadi penerapan WOG yang akan saya lakukan itu yang pertama itu saya lakukan koordinasi dulu dengan Kepala Puskesmas sebagai atasan saya. Kemudian koordinasi selanjutnya itu adalah ke Dinas Kesehatan. Jadi bagaimana saya menyampaikan informasi bahwa ternyata di kecamatan tempat saya bekerja ini sebenarnya ada potensi industri rumah tangga, hanya mereka belum mengetahui tata cara proses produksi yang benar dan baik berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, nanti setelah koordinasi ke Dinas Kesehatan, tentunya pasti Dinas Kesehatan akan melakukan berbagai upaya, misalnya melakukan bimbingan teknis, BIMTEK, kepada para pelaku usaha tersebut tentang tata cara pengolahan produksi industri rumah tangga yang sesuai dengan yang mereka buat. Setelah mereka melalui BIMTEK, mereka akan dapat sebuah sertifikat. Jadi sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka berhak untuk mengurus ke tahap selanjutnya. Produksi. Ya, ke tahap produksi. Jadi sudah ada dokumen resmi atau dokumen legalnya mereka untuk memproduksi produk-produk tersebut. Nah, setelah mereka punya sertifikat, itu tentunya ada beberapa persyaratan yang mereka harus penuhi, di antaranya persyaratan administrasi dan ada yang disebut dengan kayak layout begitu, Ibu. Jadi dia harus memberikan gambaran kira-kira proses produksinya itu dilakukan di mana, dari proses mulai dari apa sampai apa itu harus ada rinciannya supaya nanti orang Dinas Kesehatan itu mempelajari, karena bukan cuman dari situ saja. Setelah proses administrasi itu, setelah berkas itu masuk ke Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan akan melakukan konfirmasi dengan cara melakukan pemeriksaan ke sarana tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan persyaratan yang mereka berikan. Jadi ada konfirmasinya berupa pemeriksaan. Nah, nantinya Dinas Kesehatan akan turun memeriksa apakah betul-betul sesuai dengan persyaratan yang mereka masukkan, dan apakah memang layak untuk diberikan izin. Seperti itu, Ibu. Nanti koordinasinya berlanjut lagi ke Dinas Perizinan. Ekonomi Kreatif. Ya, Dinas Perizinan. Nanti dari Dinas Perizinan, setelah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwa pelaku usaha tersebut memenuhi syarat, maka Dinas Perizinan akan menerbitkan surat izin atau nomor izin usahanya. Nah, setelah dapat nomor izin, barulah pelaku usaha tersebut bisa secara legal, bisa secara resmi untuk memproduksi produk tersebut. Nah, keuntungannya setelah mereka memperoleh izin ini, bahwa produk mereka itu tidak hanya bisa dipasarkan di daerah itu saja, tetapi bisa dimasukkan ke supermarket, bisa dibawa ke luar daerah atau ke luar provinsi bahkan, karena sudah mengantongi izin. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Makasih Bu Siti. Ini ilmu baru bagi saya ya. Kenapa? Karena saya punya bimbingan dulu itu di Prindakop ya, Prindakop Donggala ya, ekonomi kreatif lah apalah namanya di sana. Yang jelas dia di Prindakop. Nah, salah satu yang diangkat itu adalah produksi bawang goreng yang ada di bagian Sirenja sana. Nah, saya pikir itu tidak ada hubungannya Dinas Kesehatan. Ternyata ada ya. Ada, Ibu. Saya pikir itu izin itu dikeluarkan dari Prindakop itu sendiri. Ternyata ada sinergitas dengan Dinas
Oke, baik. Karena Dinas Saya baru Kesehatan yang paham. bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha tersebut itu sudah melakukan proses produksi sesuai persyaratan yang berlaku, sesuai aturan yang berlaku. Oke. Ya, benar. Saya dapat ilmu tentang ini karena saya pikir itu dinas kesehatan itu hanya sekedar pelayanan. Ternyata sampai segitunya ya. Bagaimana makanan yang dikonsumsi masyarakat itu, produk-produk lokal itu harus tahu higienis atau tidak ya. Iya, Ternyata sampai seperti itu. Mohon izin Ibu Siti dulu, basic pendidikan di mana? saya farmasi. SKM ya? Farmasi. Oh, farmasi. Iya, farmasi. Oh, saya pikir farmasi itu hanya khusus untuk obat. Saya awalnya juga seperti itu pikirannya, Ibu. Iya, beneran, betul, swear. Jadi ilmu baru bagi saya. Oh, kok sampai ke sana ya dinas kesehatan ranahnya. Padahal kalau kita lihat dari basic farmasi, ya farmasi ngurusin obat, ya kan? Ternyata sampai ke tingkat produksi produksi higienisnya produk-produk home industry yang ada di daerah-daerah itu sampai diteliti, sampai dipantau oleh dinas puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, saya juga baru paham ternyata seperti itu. Thank you banget ya. Nah, kemudian spesialisasinya kalau seperti ini saya malah tertarik membahasnya Ibu Siti bahwa sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, kalau kita mau melihat Bu Siti tentang tugas dan fungsinya, memang Japung yang Anda masukkan itu sesuai dengan itu ya? Iya Bu, karena untuk pengawas farmasi dan makanan sih sebenarnya tidak terlalu banyak penempatannya di puskesmas Ibu. Kalau untuk Donggala sendiri itu kayaknya baru saya yang unit penempatannya di puskesmas, biasanya itu di dinas kesehatan. Makanya juga awalnya saya bingung Ibu, mau pergi kerja itu biasanya berat sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, soalnya antara unit kerja saya dengan jabatan fungsional saya tidak selaras, tidak sejalan. Di mana kalau di puskesmas itu identik dengan pelayanan, sedangkan yang harus saya lakukan ini adalah pengawasan. Itu yang sampai saat ini sebenarnya membuat saya berat melangkah ke puskesmas setiap hari itu, karena itu yang saya pikirkan. Sebenarnya memang begini Bu Siti, memang tidak terjun langsung kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat langsung, tetapi Ibu lebih ke bagaimana salah satu bentuk pelayanan yang Ibu lakukan itu bagaimana masyarakat yang mengkonsumsi makanan itu betul-betul terjaga kualitasnya seperti itu, jangan sampai ada racunnya atau kadarnya. Nah, memang seperti itu. Jadi itulah yang kita maksud, bagaimana seorang aparatur sipil negara itu bekerja berdasarkan keahliannya, dan disitulah keahlian sesuai dengan basic pendidikan Ibu. Jadi mulai dari sekarang Bu, justru Ibu harus bangga dong, ya. Saya jujur sudah 21 tahun jadi PNS, baru saya dengar bahwa ada yang seperti Ibu, ya. Ada yang seperti Ibu tentang bagaimana mengurusnya seperti itu. Nah, itu pun berapa kali saya mendapat bimbingan yang mengelola tentang pengelolaan bawang goreng, pengelolaan home industry, kue-kue tradisional. Seharusnya itu ranahnya Ibu semua ya? Kalau dia dikemas Ibu, jadi ada persyaratannya. Ya, home industry tapi dia dikemas, kemudian dia masa simpannya lebih dari 7 hari. Jadi kalau kayak kue-kue basah atau apapun, meskipun dia dikemas, tapi kalau masa simpannya di bawah 7 hari itu tidak masuk, Bu. Oh iya, harusnya Ibu Siti bangga dong, ya. Tidak boleh lagi malas masuk puskesmas, karena itu masyarakat sangat membutuhkan, walaupun memang tidak terjun langsung. Tetapi kalau Ibu lakukan itu luar biasa. Itu saya saja baru tahu kalau seperti itu. Ada dan saya pikir itu ranahnya ekonomi kreatif, itu ranahnya dinas pertanian. Justru yang kemarin saya ajar itu bukan di ekonomi kreatif, dinas pertanian malah Ibu
ibu siapa lagi itu. Nah, ya, karena dia pikir itu mereka punya ranah di situ. Padahal kan di situ dikemas, bahkan dikirim ke Jakarta itu untuk oleh-oleh. Nah, kalau misalnya Ibu Siti itu di dalam pengemasan itu tidak ada label kesehatannya, apakah itu dianggap legal? Iya Ibu, harus ada label. Karena dalam label itu, ya salah satu persyaratannya untuk bisa diproduksi secara legal itu label, Ibu. Jadi setiap kemasan, setiap produk itu harus berlabel. Jadi nanti di labelnya itu, disitulah tertulis nomor izinnya. Jadi kalau tidak ada labelnya, berarti bisa dipastikan bahwa produk tersebut itu tidak memiliki nomor izin. Kayak gitu. Jadi di label itu juga nanti kan ada nama produknya, terus diproduksi oleh siapa, apa bahan-bahan yang digunakan. Jadi merupakan bisa menjadi media informasi bagi para konsumen bahwa ini loh bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahannya aman kok, tidak ada yang berbahaya, seperti itu. Kemudian di label semacam komposisi ya, semacam komposisi ya. Komposisi itu produknya dari Dinas Kesehatan ya. Apanya Ibu? Komposisi, maksudnya komposisi ini cocok dengan komposisi ini harus melewati tugas dan fungsinya Ibu Siti ini ya. Iya Ibu. Jadi kita harus pantau bahwa kalau untuk skala industri rumah tangga itu salah satu syaratnya itu adalah tidak boleh ada bahan tambahan pangannya. Jadi bahan tambahan pangan itu contohnya pewarna, pengawet, pemanis. Jadi itu harus dipantau semuanya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Siti ilmunya. Ini luar biasa bagi saya, ini ilmu baru bagi saya dalam menambah wawasan saya. Jujur saya baru temukan ini. Nah, makanya penasaran yang mana dimaksud ini tidak bersentuhan langsung, orang puskesmas kok tidak bersentuhan langsung. Nah, dengan masyarakat ternyata memang tidak bersentuhan langsung, tetapi apa yang Anda lakukan itu adalah bagaimana mengkoordinasikan bahwa kepada home industri bahwa apa yang Anda lakukan itu perlu harus lakukan seperti ini, karena akan berdampak kepada masyarakat nantinya. Jangan sampai Anda sajikan yang tidak berlabel atau tidak higienis atau bisa saja merugikan masyarakat. Dan memang seperti itu. Jadi tidak langsung kepada masyarakat, tetapi itu tadi dari tugas dan fungsinya bisa melibatkan lebih ke individu ya. Jadi bukan lebih ke organisasi tapi lebih ke individu. Baik, terima kasih Bu Siti ilmunya. Ya, ada barangkali dari Pak Dwi sebagai petugas yang kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Ada Bu. Ya, silakan Dek. Terima kasih. Kalau di Puskesmas Tompe atau umumnya Kecamatan Sirenja yang menjadi masalah sekarang yaitu masalah stunting atau bayi dengan gagal tumbuh. Bayi gagal tumbuh. Iya. Ini setiap tahunnya selalu bertambah. Olehnya itu kan sekarang sudah ada anggaran dana desa untuk diberikan kesehatan untuk dana desa itu digunakan untuk memantau atau menanggulangi bayi yang gagal tumbuh itu atau stunting. Di samping dari dana desa, kita juga perlu koordinasi dengan kecamatan dan yang paling penting dengan masing-masing kepala desa lah. Kenapa? Karena setiap bulannya itu kita melakukan
penimbangan balita, di mana ya yang menjadi masalah sekarang juga ini kurangnya bimbingan atau pengetahuan para kader bagaimana cara menimbang yang baik. Itu yang menjadi itu yang nantinya. Oke, bagaimana Pak Dwi melihat bahwa salah satu isu yang Anda angkat itu adalah berhubungan dengan penekanan angka stunting yang penekanan angka stunting yang ada di kabupaten di kecamatan Tompe misalnya. Nah, bagaimana dengan menerapkan whole of government-nya di dalamnya? Apakah salah satunya itu melibatkan desa dalam penganggaran dana desa itu, seperti itu yang maksudnya? Bu. Dana desa kita awasi kita memberi pengawasan supaya desa mau menganggarkan ini dana stunting, karena memang dana stunting ini setiap desa harus menganggarkan, karena ada saja desa yang bersifat nakal ya, itu dana stunting dia hapus atau bagaimana ya, begitu Bu. Oh, memang tugasnya salah satu dari puskesmas pengawasan dana desa itu untuk penganggaran dana stunting, atau hanya bekerja sama bagaimana kepala desa menganggarkan? Hanya kepala desa menganggarkan atau sampai ke pengawasannya? Sampai ke pengawasannya Bu, karena kita juga mengawasi pemberian makanan tambahan untuk bayi-bayi stunting yang dianggarkan oleh desa. Apalagi pemberian yang bersifat untuk menangani stunting itu tersendiri. Iya. Kalau tidak salah itu penanganan penyebab dari stunting itu kan salah satunya itu kurang di masa hamilnya itu ibunya kurang zat besi ya. Iya Bu. Seperti itu ya. Iya, zat besi. Kemudian lebih ke pemberian makanan pada saat dihamil ibu kurangnya makanan zat besi yang dikonsumsi ibunya, itu salah satu penyebabnya. Kemudian kedua itu adalah penyebabnya tingginya tingginya penderita stunting itu salah satu yang pengaruhi juga lingkungan ternyata. Iya, lingkungan. Ya. Kita berkoordinasi dengan bukan berkoordinasi lah, Bapeda sendiri yang turun ke kecamatan seperti melakukan pengawasan begitu. Selain dari yang ibu sebut tadi mengenai masalah dari ibu hamil, faktor dari 1000 hari lahir pertama kehidupan itu juga mempengaruhi. Faktor apa Pak Dwi? 1000 hari pertama kelahiran. 1000 hari pertama kelahiran? Iya. Yang mana dimaksud itu? Balita dari masa kandungan sampai bayi berumur 3 tahun, itu yang harus dipantau seterusnya. Oke. Sehingga Bapak mau bekerja sama dalam hal ini dinas kesehatan puskesmas, kemudian terpantau dengan bekerja sama dengan bekerja sama dengan kepala desa atau perangkat desa dalam hal ini penyiapan dananya. Memang penyiapan dana tambahan, makanan tambahan itu tidak disiapkan dari puskesmas ya? Ada juga dari puskesmas berbentuk seperti pemberian biskuit tambahan, biskuit untuk ibu hamil. Tapi kan sekarang diprioritaskan sudah ada dana desa untuk penanganan stunting. Oh, berarti sudah diplot anggarannya bahwa penekanan penderita stunting ini lebih diplotkan penganggarannya di dana desa ya Pak? Ya Bu. Oke, salah satunya. Kemudian dana desa ini dilibatkan banyak ya. Jadi salah satunya salah satunya pengawasannya oleh Bapeda sama dinas kesehatan begitu. Ya, oke, baik.
Terima kasih Pak Dwi. Mudah-mudahan ini bisa diangkat. Nah, kira-kira kalau Pak Dwi mau angkat itu kira-kira apa ya, kegiatan-kegiatan Pak Dwi yang mau tawarkan kalau penurunan penurunan angka stunting di Sirenja itu apa yang Pak Dwi mau lakukan? Misalnya contoh aja nih. Salah satunya Ibu memberi penyuluhan kepada ibu hamil mengenai bahaya stunting. Kedua, kan sudah ada Pak Dwi, kita diskusi aja. Kan sudah mereka sudah penderita stunting. Jadi bagaimana Pak Dwi maksudnya memberikan untuk Bu, untuk calon ibu hamil. Oh, siap. Itu maksud saya. Ya, Jadi nanti di kegiatannya lebih ke situ, pemberian penyuluhan kepada calon ibu hamil. Jangan untuk penekanan seperti itu. Jadi supaya nanti kalau ada orang ada yang hamil sudah mempersiapkan dirinya dengan makanan tambahan gizi, kemudian makanan yang zat besi dan bla 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 itu ya. Kemudian apa lagi Pak Dwi? Lebih intens memberikan informasi seperti informasi begitulah, pembuatan media informasi seperti kan masing-masing masing-masing puskesmas sudah punya media sosial seperti Facebook. Nah, nanti saya berperan di situ seperti memposting atau memberikan informasi mengenai stunting begitu. Oke. Itu boleh. Jadi pemanfaatan media informasi. sosialisasi pentingnya pemahaman tentang stunting melalui media online atau media ke FB ya. Iya. Nah, itu kegiatannya. Itu keren banget. Jadi saya ingat dokter siapa yang kemarin Dokter Gigi bimbingan saya itu salah satu yang dilakukan sosialisasi yaitu memanfaatkan IG ya, karena dulu waktu masa-masa awal pandemik tahun 2020 itu kurangnya kunjungan, jadi kurangnya pasien dalam kunjungan memeriksakan gigi, padahal salah satu salah satu yang diinginkan bahwa bagaimana anak-anak itu sehat dengan bersih gigi, sehingga apa yang dilakukan karena tidak boleh tatap muka, tidak boleh bersentuhan langsung, sehingga dia lakukan pelayanan itu yang dilakukan memanfaatkan media sosial yang IG, FB. Jadi dia lempar semua ilmunya di situ, sehingga mengevaluasinya tentu dia hasil berapa yang follow, yang berapa yang pengikutnya, itu yang bisa dievaluasi. Nah, keren banget itu Pak Dwi. Tinggal Pak Dwi lihat lagi apakah kalau Pak Dwi salah satu mau lihat membuat media sosial sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi, lihat dulu apakah di sana didukung dengan jaringan, apakah di sana orang semua mempergunakan FB atau apa ya. Rata-rata kalau rata-rata nggak apa-apa, tapi itu harus diantisipasi semua. Jangan sampai kita membuat kegiatan yang tidak mereka bisa manfaatkan, itu percuma. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya melihatnya bahwa dalam beberapa teman yang sudah bisa mengungkapkan penerapan Whole of Government di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Nah, saya berharap teman-teman yang lain bisa juga mulai dari sekarang lebih tajam menganalisanya, karena nanti kalau di ujian itu akan ditanya seperti itu. Jadi bagaimana Anda mengkaitkan kegiatan yang Anda buat ini dengan peran dan kedudukan ASN, dia masuk di mata pelatihan yang mana, seperti itu ya. Jadi yang lain boleh, yang belum sempat diskusi, silakan nanti manfaatkan waktunya. Nah, kalau kita mau melihat Bapak Ibu bahwa di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pelayan masyarakat ya perlu kita hadirkan Whole of Government. Mengapa? Karena kita lihat bahwa masyarakat itu sebenarnya apa yang diinginkan itu bahwa masyarakat penuh bagaimana harapannya masyarakat itu
mendapatkan layanan yang dimaksud layanan kemudahan, ya. Jadi bagaimana harapan masyarakat itu birokrasi menyajikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Contoh misalnya kalau kita mau ke Sirenja, kalau kita mau ke Tompe itu dulu saya ingat sekali kalau saya mau ke Toli lewat Tompe ya? Enggak ya? Lewat dari mana itu kalau kita mau lewat Tompe. Itu dulu kalau kita lewat jalannya masih sebenarnya satu di lubangnya, cuman yang temannya lubang yang banyak. Nah, mudah-mudahan salah satu itu bagaimana harapan masyarakat itu kalau mau ke Tompe itu kita hanya dulu bisa lewati 2 jam, 3 jam. Bagaimana caranya supaya masyarakat merasakan ke Tompe itu tidak terlalu lama di jalan, ya. Artinya itu yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya supaya ke Tompe itu hanya kita butuh misalnya 1 jam atau 1,5 jam lah misalnya. Karena kenapa? Apa ya? Itu yang menyebabkan karena masyarakat pemerintah dalam hal ini bukan tapi pemerintah yang kita maksud itu adalah organisasi tersebut OPD yang bagaimana keterlibatan OPD atau perhatian OPD di dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, salah satunya itu. Kemudian yang kita lihat bahwa bagaimana masyarakat dalam hal ini paradigmanya bagaimana pelayanan yang betul-betul yang bisa memberikan kepuasan kepada penyajian pelayanan yang diberikan OPD itu betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Nah, kemudian mengapa wall of government itu dihadirkan khususnya untuk bagian internal? Jadi harus dihilangkan bahwa ego sektoral. Jadi tadi beberapa teman mengatakan bahwa penyebabnya itu adanya ego sektoral. Jadi mulai WOG kita hadirkan tidak melihat bahwa ini kan saya ini kan penduduk asli sini misalnya. Tidak ada yang bisa membantah apa yang saya lakukan. Tidak ada lagi seperti itu. Karena kenapa kita menginginkan bahwa bagaimana kerjasama yang kita lakukan ini untuk tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita lihat Bapak Ibu, adik-adik yang kami praktek wall of government dalam pelayanan publik, dapat kita lihat misalnya pelayanan yang bersifat administratif, ya, pelayanan yang bersifat administratif yaitu misalnya pelayanan KTP, pelayanan SIM, pelayanan apalagi macam-macam, semua yang ya, semua itu kalau ingin memberikan kemudahan, bagaimana nanti ini di mall pelayanan itu, atau kalau misalnya itu di Sumedang, tapi bagaimana kita menciptakan, karena kalau tidak salah itu di Palu juga sudah ada mall pelayanan, ya, mall pelayanan yang mana dalam hal ini pelayanan yang bersifat administratif itu sudah satu atap. Jadi tentu yang dipikirkan ini bagaimana kemudahan-kemudahan yang dipikirkan pemerintah, yang dilaksanakan pemerintah itu masyarakat tidak lagi melakukan pengurusan yang berulang kali. Misalnya ada anak-anak yang mau mengurus, misalnya mau saya katakan mau sekolah di perguruan tinggi. Nah, salah satunya harus mengurus KTP, harus mengurus surat keterangan, harus ini. Jadi tidak perlu lagi kita lihat dari kesana kemari, tidak, tapi memang betul-betul sudah disiapkan pengurusan semua itu bisa terselesaikan dalam jangka 1 jam atau 5 menit bisa terselesaikan. Kita ngurus misalnya surat keterangan di sini, otomatis di sana itu juga sudah terinput datanya. Nah,
sebenarnya kalau kita lihat, ya saya katakan di Sulawesi Tengah itu dalam pengurusan KTP itu sudah apa ya saya katakan, sudah terintegrasi. Kenapa? Karena pengurusan KTP itu kalau kita lihat tidak perlu lagi kita ke kantor Dukcapil, tapi kita bisa mendaftar lewat rumah dan mencetaknya juga di rumah. Jadi semua itu sudah terintegrasi. Nah, kemudian di sini juga kita lihat pelayanan jasa misalnya. Kemudian pelayanan barang dan macam-macam. Ini semua kita bisa lihat di apa namanya, kemarin di sempat kemarin putar video ya? Enggak ya? Halo, Bu Siti kemarin sempat putar video? Ya ada, Bu. Enggak ya? Belum kayaknya Ibu. Belum. Oh ya, kalau belum ya saya lupa. Saya coba putarkan video yang pelayanan administratif dalam penerapan Whole of Government. Saya coba ya. Tunggu. It's. Nggak kedengaran suaranya ya? Iya, kedengaran Ibu. Nggak kedengaran ya? Iya. Enggak, Bu. Laju pertumbuhan kota, pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa terobosan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi terus didorong untuk memberikan kemudahan. Serta dibangunnya sebuah pusat pelayanan terpadu atau yang disebut dengan Mall Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan beragam perizinan. Masyarakat dapat mengurus dokumen perizinan investasi dalam Mall Pelayanan Publik ini. Semua perizinan bisa diakses melalui sistem layanan online yang dikenal dengan nama Surabaya Single Window, maupun secara mandiri melalui unit pelayanan terpadu satu atap yang ada di Mall Pelayanan Publik. Begitu juga dengan dokumen kependudukan yang bahkan memberikan pelayanan sampai larut malam. Tidak berhenti sampai di sini, di Mall Pelayanan Publik ini menghadirkan pengurusan dokumen dari instansi lainnya seperti kepolisian, pajak, PDAM, dan beberapa bank nasional memberikan pelayanan di sini. Saya lagi ngurus
perizinan SIUP, akhirnya datang ke sini, ke Mall Pelayanan Publik, dan prosesnya cepet banget ternyata. Nggak cuma perizinan SIUP aja yang bisa diurus di sini. Saya tadi lihat juga bisa ngurus KTP di Dispenduk Capil, terus bisa ngurus SKCK, PDAM, dan lain-lain. Jadi pokoknya kalau di sini tuh lengkap deh, dan pengurusannya bisa cepet. Tadi saya bisa ngantar ibu saya untuk mengurus EKTP. Ternyata di sini kita juga bisa keliling ke Museum Surabaya. Kemudian tadi di ujung sana juga ada Surabaya Square. Kita bisa lihat-lihat ada stand-stand UKM yang ada di Surabaya. Selain mengurus administrasi, di sini kita juga bisa jalan-jalan. Pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan mall pelayanan publik ini untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Surabaya. Ayo, gunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk mengurus dokumen-dokumen Anda. Oke, baik. Itu dapat kita lihat adik-adik bahwa begitu begitu hebatnya pemerintah bisa memikirkan bagaimana dia ciptakan sebuah layanan yang bisa betul-betul memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, tentu kalau kita lihat secara positifnya bahwa dengan adanya ini terpola atau saya katakan terpusat seperti ini, tentu masyarakat tidak perlu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan banyak ya. Jadi satu saja tujuan semua sudah bisa terselesaikan. Nah, saya berharap juga teman-teman nanti pada saat pelaksanaan aktualisasinya sudah mulai juga berpikir bagaimana di dalam menyelesaikan rancangan aktualisasinya nanti juga telah memikirkan bagaimana menghadirkan whole of government di dalam pelaksanaan penyelesaian penyelesaian isu yang Anda angkat. Seperti itu harapannya, karena tentu kalau isu yang Anda angkat itu tujuannya adalah bagaimana teman-teman nantinya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, baik. Kita lihat, teman-teman lihat saya. Lihat ya? Enggak ya? Oke, Ibu, bisa. Halo? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Baik, adik-adik yang kami banggakan, coba kita lanjut. Waktunya kita tinggal berapa menit ya? Masih ada 1 menit. Oke, mudah-mudahan Bu Emi tidak secepatnya mengambil haknya. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman salah satu penerapan whole of government yaitu bagaimana OPD-OPD yang terkait dalam hal ini mendukung salah satu program pemerintah yaitu lebih sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata dalam hal ini didukung dengan di dalam lingkup pariwisata itu sudah ada akses jalannya yang bagus, hadirnya pendidik bekerja sama dengan dinas pendidikan. Jadi pramu-pramu wisata yang ada di situ bekerja yang mau alumni-alumni SMK yang memiliki skill, memiliki kompetensi itu dipekerjakan di dalam sektor pariwisatanya. Kemudian di dalamnya itu hadir lingkungan dinas sosial, yang mana dalam dinas sosial itu menyiapkan segala macam kebutuhannya, kemudian keamanan dan ketertibannya, kemudian hadir dinas kesehatan, kemudian macam-macam. Nah, tentu di sini kalau penerapan whole of government, begitu ada masalah tidak kita saling melempar, tapi bagaimana kita melihatnya bahwa semua OPD-OPD yang terlibat langsung di dalamnya itu saling memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan. Jadi tidak ada yang terbengkalai, tidak ada yang tumpang tindih. Nah, saya katakan bahwa di daerah Jawa itu, di Pulau Jawa itu sudah hampir semua ya. Saya juga pernah di Jogja melihatnya bahwa
apa ya, yang tadinya ya ini saya katakan bahwa sektor pariwisata yang dikembangkan, yang tadinya sektor pariwisata itu adalah tempat prostitusi atau tempat apa yang menurut kita itu yang tidak bagus. Nah, dari itu disulap menjadi sebuah sektor pariwisata yang bisa meningkatkan pendapatan asli, pendapatan PAD-nya ya, pendapatan asli daerah. Jadi dengan menghadirkan dengan pola whole of government, jadi tidak ada lagi apa namanya tempat-tempat yang menurut kita itu tidak legal. Jadi semua terpantau. Jadi dengan sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang di sana. Jadi dalam hal ini misalnya dinas sosial atau dinas Infokom menyiapkan bagaimana sarana wifi-nya yang ada di situ. Karena salah satunya itu semua yang mendukung. Nah, saya pikir dengan penerapan whole of government ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam pendekatan whole of government itu ada bagaimana melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur-unsur yang relevan. Nah, tentu apa yang harus kita lihat itu salah satunya ya harus menciptakan solusi yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas dan menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Kemudian prinsip-prinsip WOG dalam apa namanya dalam penerapannya yaitu bagaimana berkolaborasi antara lintas sektor atau instansi yang lain atau bisa saja dengan internal yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kita harus bangun itu adalah prinsip kebersamaan, prinsip kesatuan, tujuan bersama dan melibatkan seluruh aktor. Nah, saya ingin sedikit karena di dalam selesai pembelajaran nanti ini adik-adik teman-teman akan dituntut ujian akademik yang mana itu adalah lebih ke penguraian atau pendekatan berbasis kasus. Jadi kalau misalnya Anda diberikan kasus, jadi jangan melihat bahwa dituntut bahwa dalam memberikan pelayanan itu melihat bahwa aktor itu individu. Aktor itu yang termasuk juga aktor itu adalah organisasi atau OPD yang terlibat di dalamnya itu Anda juga dimasukkan dalam aktor. Jangan Anda terkecoh di dalam kasus itu tidak menyebutkan nama orang atau individu, tetapi dia menyebutkan dalam bentuk organisasi perangkat daerah, berarti itu Anda termasuk itu adalah termasuk aktor dalam pemberian pelayanan ya. Jadi kenapa saya ingatkan seperti ini karena beberapa angkatan yang kemarin terkecoh dengan pemberian nama aktor. Jadi dia berharap pemberian nama aktor itu lebih ke individu, tetapi setelah dia bertanya mendetail, saya bilang bahwa aktor itu juga termasuk OPD-OPD yang terlibat di dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik. Kemudian ciri-ciri whole of government, teman-teman, bahwa kita lihat bahwa lintas sektor, tujuan bersama, terpadu, pelayanan publik, dan pengembangan kebijakan. Nah, ini manfaat WOG kalau kita lihat bahwa efisien, yang kita diskusikan tadi, yang harusnya bagaimana berpikir efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, dan akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Jadi itu yang kita lihat dari sisi manfaat whole of government. Nah, kemudian saya pikir itu ya tugasnya teman-teman itu adalah membuat tugas jurnal pembelajaran whole of government, ya apa yang Anda dapatkan di dalam MOC maupun di dalam pembelajaran kita di room ini. Itu tugas individunya. Kemudian tugas kelompoknya belanja kasus berupa video pelayanan yang menerapkan whole of government. Nah, silakan peserta diskusikan dan menganalisis praktek whole of government. Kemudian saya di sini tugas dikumpul sebelum jam 12, bukan jam 12. Jadi saya berikan kesempatan sampai besok malam ya. Anda diskusikan, Anda belanja kasus dulu, kemudian Anda diskusikan, diusahakan tugas ini dikumpul sampai paling lambat besok jam 12 malam. Ya, saya berikan kebijakan sedikit. Saya berikan kebijakan karena memang kita sudah belajar di siang hari ini, saya pikir cukup
waktu tidak cukup kayaknya. Jadi saya berikan waktu sampai kumpul jam 12. Oke, baik. Itu barangkali adik-adik yang kami banggakan. Sebelum kita closing, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Ibu, untuk tugas individunya tadi membuat jurnal pembelajaran atau learning journal, itu apakah sama dengan kita membuat semacam resume? Ya, boleh, sama dengan membuat dengan resume, sama aja ya. Sama dengan resume, jadi Anda buat jurnalnya seperti apa. Jadi intinya apa yang Anda dapatkan dalam proses MOOC, Anda combine dengan apa yang kita dapatkan di dalam pembelajaran kita di sini. Oke? Seperti itu. Nah, untuk anunya Ibu, tugas kelompok, kalau yang di Kolabjar itu disebutkan bahwa studi kasus tentang penerapan WOG, terus diskusikan masalah yang terjadi. Maksudnya, jadi ini nanti videonya, apakah videonya kita cari video yang memang pelayanan publik yang sudah menerapkan WOG, tetapi masih ada kekurangannya. Betul. Oh iya. Betul. Iya, boleh. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana penerapan Whole of Government, atau ada beberapa organisasi dalam video itu tidak menerapkan Whole of Government. Jadi bagaimana tanggapan Anda? Jadi sama yang kita diskusikan di dalam room ini sebenarnya. Tapi ini karena harus dituntut membuat tugas asinkronus, ya tentu harus Anda lakukan seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, ya saya pikir cukup karena sudah ada sharing dari Bapak, sudah ada kode dari Ibu Emi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah mengambil waktunya siang-siang ini. Mudah-mudahan teman-teman ini merasa ikhlas ya, merasa ikhlas melakukannya. Karena semua ini adalah untuk kita. Kalau TPRI dari kita untuk kita ya, dari kita untuk kita. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agus. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman, silakan kita live untuk kegiatan kita hari ini. Atau mau ditutup dengan doa dulu, silakan. Silakan Pak Kades. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Semoga apa yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini, pada pertemuan pagi ini, pada pertemuan siang ini, itu bisa menjadi bekal kita dalam melaksanakan tugas ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, izin live. Oke, makasih Bu Agus. Ya, silakan teman-teman yang mau live silakan live. Room juga sudah saya akan mau tutup. Kita ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat